Nama saya Sindra Mirinal dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM F0122301. Di sini saya akan membahas tentang materi yang telah diberikan dosen, yaitu dari mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Di sini saya akan membahas politik era Madinah, yaitu yang saya akan bahas ini adalah membangun dasar-dasar politik pada era Madinah. Yang pertama itu ada hijrah atau perubahan paradigma. Hijrah pada 622 Masehi merupakan titik awal era baru dalam sejarah umat Islam. Jika Makkah diwarnai konflik tekanan, maka Madinah menawarkan kekuatan politik dan sosial yang berbeda. Jadi di sini Makkah diwarnai oleh konflik dan tekanan. Jadi Madinah menawarkan kepada Makkah kekuatan politik dan sosial yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan Nabi di Madinah. Yang pertama, kekuasaan Nabi di Madinah adalah Nabi mempunyai kedudukan ganda, yaitu kepala agama dan sekaligus kepala negara. Jadi Nabi di sini jabatan sebagai di Madinah adalah dia mempunyai kedudukan ganda. Dia menjadi kepala agama sekaligus menjadi kepala negara. Yang kedua yaitu transformasi, itu menunjukkan perubahan peranan. Yang ketiga, pembentukan peraturan. Yang pertama, penyusunan aturan-aturan yang dibutuhkan oleh negara. Jadi Madinah pada saat itu menyusun aturan-aturan sedemikian rupa sebagai pedoman untuk bernegara. Jadi yang kedua di sini dari pembentukan peraturan, yaitu aturan tersebut berdasarkan wahyu dan menjadi hukum dalam negara Madinah. Dan dari di sini poin kedua ini, dari penyusunan aturan tersebut disusun lagi dalam poin kedua, yaitu aturan ini berdasarkan wahyu dan aturan ini menjadi hukum, sesuatu yang harus ditaat, yang harus menjadi pegangan para kelompok atau negara Madinah pada saat itu agar bernegara tetap aman. Yang keempat adalah langkah strategis pasca Baiat Aqabah 1 dan 2. Yang pertama, secara umum dukungan tokoh Madinah dalam Baiat Aqabah mempengaruhi psikologi Muslim. Yang kedua, secara khusus umat Islam Makkah menjadi yakin dan percaya diri untuk melaksanakan langkah strategis, yaitu hijrah ke Madinah. Jadi umat Islam pada saat itu, Islam di Makkah dengan adanya perjanjian atau peraturan tadi menjadi lebih percaya untuk pindah ke Madinah. Berikutnya dampak hijrah. Dari tadi kelompok Mekah ini akan pindah dari Mekah ke Madinah dan mempunyai dampak hijrah. Yang pertama, Madinah mempunyai lahan subur untuk perkembangan ide dan pemikiran. Jadi di Madinah itu merupakan suatu tempat yang menurut sejarah adalah perkembangan ide dan pemikiran. Dan yang kedua dari dampak hijrah ini adalah gagasan Islam berkembang dan mempengaruhi politik
dan mempengaruhi pemikiran politik masyarakat. Jadi gagasan Islam di Madinah mempunyai dampak atau pengaruh terhadap pemikiran tentang politik yang ada di Madinah, terhadap politik masyarakat. Yang keenam adalah tanggung jawab Nabi. Jadi di Madinah itu mempunyai tadi adalah kepala negaranya, yaitu sekaligus kepala agama, yaitu Nabi. Jadi tanggung jawab seorang Nabi adalah menghentikan konflik dan perpecahan antar suku. Jadi di sini tanggung jawab Nabi adalah bagaimana cara menghentikan konflik dan perpecahan antar suku. Yang kedua adalah memperkokoh solidaritas masyarakat di Madinah. Bagaimana kerjasama, bagaimana kesatuan kelompok Madinah itu tetap selalu kokoh, itu adalah salah satu tanggung jawab seorang Nabi. Yang ketujuh adalah kebijakan-kebijakan strategis Nabi untuk membangun Madinah. Sekarang ada kebijakan yang dibuat oleh Nabi dalam membangun Madinah. Yang pertama itu masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan politik. Jadi Nabi membuat bahwa semua masjid yang ada di Madinah adalah pusat keagamaan, sosial, dan politik. Yang kedua, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Yang ketiga, penetapan konstitusi untuk memperkuat struktur sosial dan politik. Di sini adalah Nabi membuat kebijakan bahwa penetapan konstitusi itu gunanya atau fungsinya memperkuat struktur sosial dan politik. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.